Tadi dikatakan lagi, Pak, DPR ini kalau datang meriksa seperti polisi periksa copet. Emang polisi kalau meriksa udah hitam, itu Allah kan itu, Pak. Bapak koordinator punya polisi, punya apa, punya ini semua, bisa TO-in arteri, bisa, Pak. Tapi azab Allah akan tiba, Pak. Nggak ada, Pak. Bagi saya, bapak-bapak boleh tanyain mitra-mitra saya, teman-teman di kepolisian. Kalau ada apa-apa, koreksilah kalian di tempat-tempat tertutup. Keluar, saya katakan polisi, jaksa, hakim, KPK hebat-hebat. Tapi bukan berarti kita enggak ini ya, Mas Agus ya. Kita, Mas jangan begini Mas ke depan. Kenapa? Dibilang benar aja, rakyat masih mengatakan polisi belum bagus. Apalagi kalau keluar dari mulut kita, Pak. Ini yang saya minta betul. Jadi saya tidak mengancam, saya mengingatkan. Tapi kalau tafsirnya merasa diancam, ditantang atau merasa digetak, ya nggak apa-apa lah. Yang jelas saya juga tidak takut ancaman, takut gertakan, Pak. Sayang, Prof, saya ini kadernya Prof. Kader, Pak. Tapi Prof, mohon maaf Prof, saya kecewa sama Prof. Tadi dikatakan lagi, Pak, DPR ini kalau datang meriksa seperti polisi periksa copet. Emang polisi kalau meriksa begitu? Itu juga bahaya loh, Prof. Polisi, emang jadi polisi nggak benar? Emang DPR nggak benar? Ini semua live. Nggak ada, Pak. Kita tempatkan semua pihak pada posisi yang terhormat. Ya saya minta yang kemarin juga ada isu saya dikeroyok, nggak ada yang keroyok. Itu putar video Sambo itu. Semua statement Pak Mahfud dari awal, ya saya mohon juga nanti diputarin lagi. Ya, yang penghormatan itu ada pada DPR kah atau ada pada Pak Mahfud? Apalagi tadi yang pertama itu, Pak. Tiba-tiba hadir, saya maunya begini, saya akan bagi dua ini. Ya udahlah, hanya Pak Mahfud yang diberikan kewenangan untuk bisa ngatur persidangan selain ketua sidang. Walaupun tadi saya katakan Pak Roninya tidak tegas, saya minta diganti. Saya katakan nggak bisa, Pak. Aturan main ini adalah aturan main kita. Kita punya tata tertib, kita punya aturan main. Tapi Prof bilang begini, ya udah, semua ini sudah mengalah karena kita tidak mau ribut. Tapi mengalah pun ada batasnya. Kami nggak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, begono, dan sebagainya, Pak. Kemudian, kita bicara hukum lagi, Pak. Masalah LHA diekspos ke publik, itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca, Pak. Nggak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan. Ya kan? Satu diksi kata pun nggak boleh keluar. Ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari. Tapi saya tidak ngancem Ivan. Saya tidak ngancem Pak Mahfud. Saya hanya mengingatkan. Apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa nggak apa-apa. Pak JB mengatakan, kita ini datang juga udah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di TO. Ya kan, kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Kalau harus begini apa boleh buat? Bayangin, Prof. Prof punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya. Iya kan? Nggak ada yang sempurna kita ini. Saya udah lama juga jadi pengacara dan persidangan di tempatnya Prof juga. Saya tahu, Pak. Gitu. Tapi saya tidak pernah mau ngancam-ngancam, Pak. Nah, saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi, Pak. Ya, saya minta Prof, kayak tadi bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu. Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan itu dulu, ya kan nggak apa-apa. Ntar dulu jangan dibantah sebentar, ya. Ini kita bicara akurasi. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar dulu. Nah, ini ada undang-undang ini. Iya sebentar. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu.
Dulu, ntar dulu. Nama Ron, saya kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Nah, Di sini interupsi boleh manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya Iya, udah, ntar dulu ya. Oke. bukan Pak. Tolong. nanti diklarifikasi aja. Nanti Tegakkan undang-undang diklarifikasi. ini. Ya, makanya dengerin, kan saya bilang, Pak, nama Pak saya Beni. disebut. Iya, mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus. Kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali bukan. Kecuali kalau Ya. nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang gini. Aja. Soal itu Pak. Dalam aturan tatib, Ini Beni ngapain nih? silakan Pak Beni kalau mau Apa interupsi nih Pak Pak. Beni nih? Ya, saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya, sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi ketua MK, hakim MK selama beliau masuk bui. Jangan dong, selalu kalau begitu kita katakan hakim MK juga calo. Pak Mahfud juga calo. Jangan dong. Jaga martabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arteria bisa klarifikasi dengan Pak Beni secara langsung di sini supaya Ini udah tidak saya- ada. Makanya ketua dengerin, ini saya irama ini. Iya. Sama Pak Beni Makanya irama. supaya interaksinya jangan akhirnya personal anggota yang merasa. Oke. Karena yang Terima mau kasih. dari Pak Mahfud. Iya. Enggak, itu lain nanti kita jelas. Silakan Pak Arteria. Iya. Pak Roni pahami alur pembicaraan Pak Roni. Ya. Kemudian kita bicara akurasi Pak. Tadi Bapak mengatakan saya begini karena si RAT sudah tersangka. Pak Misbakun, RAT tersangka enggak? Belum Pak. Itu aja sudah keliru Pak. Ya. Ya. Ya bukan. Bukan, itu kan karena alasan itu kan tadi kan. Tidak salah. Nah kemudian pemahaman terhadap TPP, oke lah, Bapak ini guru besar nggak apa-apa Pak. Tapi izinkan kami juga punya keyakinan terkait dengan pemahaman atas TPPU, pencucian uang dan sebagainya. Itu loh. Nah saya minta bicaranya harus fokus, berani sejak dalam pemikiran untuk mengatakan kebenaran. Yang saya lakukan nggak pernah Prof. PPATK tidak boleh lapor, tidak boleh mempermasalahkan kepada publik. Pernah Pak Ivan? Nah, nggak pernah kan? Saya yang lurus-lurus saja Pak. Tidak juga Pak Menko tidak boleh lapor ke publik Pak. Saya minta nanti video-video saya diputar lah itu. Yang saya lakukan, saya melakukan fungsi pengawasan Pak. Itulah salah satu kehormatan DPR punya fungsi pengawasan. Saya mengingatkan melalui pasal 11. Jadi saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum, definisi pengancaman itu apa tahu itu. Ya. Saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan saya menghalang-halangi penyidikan. Mana penyidikannya Pak? Ini belum ada penyidikan di sini Pak. Seandainya memang sudah penyidikan, apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalang-halangi penyidikan? Kita sekaligus sekolah hukum sama-sama lagi nih. Kalau memang modelnya seperti itu. Bapak mengatakan saya sama seperti Pak Fredrik. Waduh. Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat Pak. Saya baru ngelihat ternyata, oh Pak Mahfud modelnya seperti ini Pak. Iya. Makin Bapak lapor ke atasan, ke pimpinan saya makin semangat.
Resiko terburuknya saya dipecat, Pak. Tapi saya dipecat dengan terhormat pada saya memperjuangkan kebenaran, Pak. Yang saya yakini setidaknya. Nggak apa-apa, saya terhormat. Nanti laporin aja. Nggak apa-apa, Pak. Kalau model mainnya seperti itu. Ya, Pak. Setiap orang, Pak, ada noda hitam. Itu Allah lah yang menjaga itu, Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 26-27, Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu, Pak. Bapak koordinator, punya polisi, punya apa, punya ini semua. Bisa TO-in arteri? Bisa, Pak. Tapi azab Allah akan tiba, Pak. Santai. Betul, Pak. Nggak boleh. Sekarang Bapak berkuasa, nggak apa-apa. Ini yang saya katakan, Pak. Bapak bunuh kadernya sendiri. Harusnya Bapak bangga punya saya, Pak. Seperti saya bangga dengan Bapak kala itu. Gitu. Nggak apa-apa, nanti saya tunggu Pak Agus. Kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan, saya siap mempertanggungjawabkan ini. Baru kali ini saya lihat dari seorang Menko Polhukam, perkataan saya di DPR dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Saya bicara tertib, saya bicara disiplin. Saya ini dari orang biasa dari jalanan, Pak, sama Habibur Rahman. Jadi kembali ke jalanan nggak takut. Apalagi sekarang udah pegang uang sedikit ya, Bib. Dulu aja kita nggak punya duit, dikejar-kejar orang berani, Pak. Miskin udah di tangan. Ya, dulu Pak dikejar-kejar orang berani, nggak punya kekuasaan, Pak. Masuk Jakarta. Kalau sekarang mau Bapak ancam kayak gimana, insya Allah, Pak, saya istiqomah untuk tidak takut. Ya, Pak, ya. Semoga Bapak bisa buktikan 349 ini, dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.